Oke kalau gitu kita langsung aja yang pasangan berikut ini akan stand up dan battle dengan tema berjudul mimpi. Jadi mereka akan ngomongin mimpi. Ya kan? Oke, ya sudah kita sambut saja Wisben dan Rian. Selamat malam Usmar Ismail. Ini rasanya seperti mimpi ya, masuk ke 4 besar itu rasanya seperti mimpi. Tapi gue kesel kenapa disebutnya 4 besar. Kompas nih nggak tahu, gue tuh paling sensitif sama kata-kata yang ngomongin soal ukuran. Sekarang kenapa nggak disebut 4 komik, 4 finalis, sekarang kan 4 besar jadinya kelihatan kan, 3 besar dan 1 KT. Berbicara soal mimpi, tadi malam gue mimpi dan gue sadar kalau gue mimpi. Dari mana gue sadar kalau gue mimpi? Karena di situ gue ngeliat Ernest matanya belok, terus Akbar kulitnya putih dan Pak Wisben masih muda, jadi nggak mungkin kenyataan. Mimpi buat gue itu artinya sama dengan cita-cita. Mimpi itu harus dikejar, tapi ingat jangan menggebu-gebu dalam mengejar mimpi karena nanti hasilnya yang tercapai hanya setengah. Gue kasih contoh, orang itu banyak yang pindah ke Jakarta karena mereka percaya Jakarta ini penuh dengan impian. Penuh dengan impian dan terbukti ketika mereka menggebu-gebu yang terjadi apa di Jakarta? Penuhnya doang terwujud, makmurnya belum sampai sekarang. Mimpi. Gue tuh sampai sekarang masih sering ngelihat orang yang bingung dengan mimpi dan cita-citanya ya kan. Kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jawabannya Andi Lau. Tahu kan Andi Lau? Antara dilema dan galau. Masih banyak orang yang bingung sama cita-citanya, tahu nggak kenapa? Karena dari kecil kita diajarin sama guru kita dengan sebuah kalimat yang menurut gue sangat tidak tepat. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bu guru, ini ngerepotin muridnya loh bu. Kita disuruh ngegantungin cita-cita setinggi langit, kita cuma disuruh tapi nggak diajarin caranya gimana. Ya kan? Dan tidak diberitahu bagaimana prosedur spesifiknya, gantungnya pakai apa. Terus gantung di mana dan tidak disebutkan secara spesifik. Langit yang dimaksud itu langit apa? Langit rumah-rumah apa langit angkasa? Langit angkasa pun ada 7 lapis, bener gak? Ya kan? Kita jadinya bingung, gantungkan cita-citamu setinggi langit gitu. Udah gitu, setelah udah diajarkan, tau gak yang bikin kita bingung apa? Kita malah dikasih perintah berikutnya. Katanya, gapailah cita-citamu. Ini kan 2 kali kerja jadinya kan. Buat apa gue udah capek-capek gantungin tapi disuruh gapai lagi? Ya kan? Tahu gitu ya dari awal cita-citanya gue pegang aja gak usah gue gantung. Terima kasih saya Rian, Pak Wisben. Ibunya Rian mana ya? Dulu SD-nya di mana tuh Bu anaknya? Untuk Rian tuh saya seperti mimpi bermain atau berbattle dengan anak saya. Wah, sudah lama gak ketemu ya. Cuma anak saya agak tinggi, kalau Rian tuh agak kayak bapak. Tapi jangan khawatir Rian, orang seperti Rian itu akan terhindar dari penyakit darah tinggi. Karena orang darah tinggi itu paling 165, dia 155, jadi pasti masih aman ya. Jangan terlalu banyak makan timun, tak tambah pendek nanti kamu. Mimpi ya, kenapa orang bisa bermimpi? Timbul. Sepele, karena tidur. Jadi jarang. Ini jangan ditayangkan ya. Orang mimpi itu ada 3 sebenarnya. Mimpi indah. Lalu mimpi buruk. Mimpi indah, itu mimpi bertemu dengan bidadari-bidadari. Iya. Contohnya yang di depan. Iya. Tepuk tangan dong buat yang di depan berani. Cuma kalau bidadari duduknya rapat, mohon dirapatkan Pak. Iya. Saya agak gimana gitu. Soalnya sering pergi ke pesantren jadinya gimana gitu. Lalu mimpi buruk itu bertemu dengan hantu. Atau bertemu dengan, saya pernah mimpi dikejar-kejar kereta api.
Masuk ke kolong tempat tidur, dikejar kereta api. Kemana-mana dikejar kereta api. Itu mimpi buruk. Lalu yang terakhir mimpi basah. Ya, ini pengalaman pribadi ya. Mimpi basah paling saya nggak suka. Seumuran saya yang 45 ini ya. Repot, bener repot. Nanti istri yang marah, begitu bangun saya harus betulin genteng. Karena basah, kena hujan, masuk semua ke kamar tidur. Lalu saya pernah kemarin ketika karantina selama 3 bulan di Jakarta, ajaib, mimpi menjadi Rian. Menjadi muda, tapi repot bener. Saya harus ngurus KTP, saya harus mengecilkan badan saya. Dan yang paling repot mencukur rambut. Ketika saya mimpi menjadi Rian, jampang ini, tidak terawat. Ketika saya bercermin, gorila ada di depan saya. Rian kembali. Pak Wisben mau jadi gua, mimpi aja Pak. Gue yakin nih Pak Wisben saking tuanya pasti dia mimpi hitam putih. Dia mimpi hitam putih terus gambarnya banyak semutnya gitu. Woi, lagi tidur gitu kan. Mana gak dibenerin antena gitu kan. Kalau gue beda mimpinya sekarang live streaming men. Bisa ditonton pakai kacamata 3D. Kembali soal mimpi dan cita-cita. Cita-cita itu kekuatannya tergantung dari waktu di mana ia dicetuskan. Mungkin zamannya Pak Wisben beda sama zaman gue sekarang ya. Dulu itu mantan presiden kita yang pertama pernah bermimpi untuk merubah dunia dan dia berseru, kumpulkan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Pernah dengar kan quote-nya Insinyur Soekarno? Tahu kenapa itu keren? Karena itu disebutkan pada tahun 40-an. Sekarang kalau ada orang teriak, kumpulkan aku 10 pemuda. Boro-boro mengguncang dunia. Yang ada mereka bikin boy band. Dan percaya dia bukan seorang pemimpi, pasti dia produser musik. Mimpi dan cita-cita. Gue ingetin ya, jangan pernah percaya sama cita-cita lo waktu kecil. Gak akan terwujud. Kenapa gue bisa bilang gitu? Soalnya sampai sekarang gue belum pernah lihat teman-teman SD gue sukses jadi Power Ranger, jadi Batman, jadi Superman. Padahal gue ingat itu cita-cita mereka waktu SD. Ya. Padahal bayangkan betapa kerennya kalau mereka berhasil menggapai cita-cita itu kan. Kalau gue reuni SD keren banget ya. Sob apa kabar lo? Sehat? Sibuk apa sekarang? Iya nih alhamdulillah gue keterima jadi Power Ranger. Keren banget ya. Terus dia nanya balik gitu, kalau lu sibuk apa sekarang? Iya nih baru lulus sekarang gue jadi Batman. Lu Power Ranger berarti berlima ya? Enggak tuh gue bersepuluh. Bikin boy band yuk. Boy band Power Ranger. Kembali lagi soal menggantungkan cita-cita setinggi langit. Gue ini salut sama Pak Wisben karena dia sudah bisa menggantungkan impiannya ya. Dia pertama menggantungkan kostumnya jadi Deddy Corbuzier. Kemudian dia menggantungkan koper isi permainan sulapnya. Dan malam ini dia akan menggantungkan harapannya sebagai pemenang. Terima kasih Wisben. Panitia ada rumah sakit saraf enggak di sini ya? Kok cita-citanya tuh enggak, menghayal gitu loh. Gila gitu loh. Masa orang jadi Batman, jadi Superman, gurunya siapa? Ini mimpi yang gila. Coba bayangkan, anak-anak satu kelas tokoh hero itu. Anak-anak masuk sini. Ayo, mana Superman? Bu baru terbang dia ke sana, Bu. Bu guru. Waktu istirahat itu 15 menit. Terbang berapa menit? Ngaco kan kamu itu? Yang realis-realis saja ya. Yang nyata seperti Cangcut udah tahu lagunya nih. Ada waktu semalam deh. Tahu kan lagunya itu?
mimpi semalam, tahu? Oh yang tua-tua yang tahu ya. Tua ya. Ya enggak apa-apa. Gila. Ada lagunya, waktu semalam aku bermimpi bertemu ular dek besar sekali. Ular menggigit dek jempol kakiku. Bohong kan itu? Ular gede sekali nyokot jempol. Ular gede loh, nyokot jempol itu kurang. Ularnya berarti minus kacamatanya itu. Sekarang ngomong yang nyata-nyata saja, seperti saya pernah membaca buku bahwa kalau ingin sukses, coba kamu bermimpi. Itu di halaman 2. Ketika saya buka di halaman 10, jangan lari dari kenyataan lu. Saya bingung. Ini yang nulis halaman 2 sama halaman 10 pasti battle ini. Bermusuhan ini. Jangan lari dari kenyataan. Tapi saya tidak akan lari dari kenyataan. Seperti kalau mimpi buruk ya. Banyak orang yang mimpi buruk pasti ingin segera bangun tidur. Tetapi saya tidak. Ketika saya mimpi buruk akan saya teruskan. Kenapa? Kalau saya bangun, lihat istri saya yang galak itu, saya akan mendapatkan kenyataan buruk. Seperti kemarin, gara-gara KTP mas, saya disuruh memperpanjang KTP. Marah, itu mimpi buruk cuma KTP loh. Ini sampai Jakarta saya bawa main, ini sudah saya perpanjang KTP-nya. Oh ya, kok hanya 2010, harusnya sampai 2011. Mana ini tanggalnya sudah aku perpanjang, mana buktinya ini loh ma. Aku bilang. Sekian terima kasih, saya Wisben. Jadi Tawannya udah lama hidup. Saking tuanya KTP-nya panjang banget. Ini KTP yang baru minum obat seperti ini. kalian berdua memang jagoan. Ini kutukan untuk juri. Jurinya modar kabeh nggak bisa menemukan komik yang harus dieliminasi ini. Ini modar tenan. Kemarin kalian saya dengar baru saja mendapat pengetahuan baru dari Mas Slamet Raharjo ya. Mengenai workshop keaktoran, penambahan wawasan unsur-unsur teatrikal untuk memperkaya penampilan seorang komik. Dan dari 4 penampil ini terasa betul ilmu itu sudah menjelma di atas panggung. Rian terasa sekali itu memainkan tempo, memainkan mimik dengan sangat bagus. Dan yang terutama yang konsisten kamu lakukan sejak dulu kala sampai hari ini adalah mengacaukan logika. Sesuatu yang sudah dipahami benar oleh audiens ini selalu kamu gelincirkan logikanya. Itulah kecerdasan kamu. Wisben lagi-lagi membuktikan ketangkasan dia untuk merespon, bukan saja nge-kick untuk mencela, tapi bagaimana dia menemukan bahan yang dimunculkan oleh Rian dengan sangat baik ketika dia merespon soal superhero tadi. Untuk saya itu membuktikan bahwa ini sesuatu yang spontan dan itu membuktikan bahwa Wisben mempunyai kepekaan untuk mengolah tema yang ditemukan tiba-tiba menjadi satu tema yang menarik secara spontan. Itu luar biasa untuk Wisben. Oke, Rian dan Wisben. Sebetulnya ya itu tadi udah semuanya dibawain. Tapi begini, saya menangkap begini. Anda konsisten pada materi. Rian seperti biasa, ketangkasan dengan materinya, konsistensi dengan materinya, dan yang kemudian menjadi semakin kelihatan stand up komedinya Wisben juga
dengan materi-materi yang sudah betul-betul stand up comedy. Walaupun tadi sempat juga ada alat ya, tapi saya pikir itu tetap sah ya, KTP yang dipanjangkan. Kemudian saya melihat di sini battle-nya agak lebih berasa, walaupun tetap battle yang lebih elegan. Dan ini sebuah pilihan di komedi kita, di mana kalau kita ngelihat walaupun bukan tema battle, tapi komedi kita battle banget kan. Lempar-lemparan styrofoam, pukul-pukulan styrofoam gitu kan. Kick-kickan yang benar-benar kayaknya ngatain banget. Di sini kita bisa lihat bahwa battle atau tembak-tembakan atau tendang-tendangan, kick-kickan ya. Di sini kelihatan sekali bukan dengan langsung ngatain, tetapi bagaimana dengan mengangkat, tetapi menghasilkan gaya bahasa paradoks gitu ya. Sehingga saya katakan tadi bahwa kick-kickannya tadi lebih elegan. Dan ini, dan menurut saya ini sebuah pilihan atau sebuah perkayaan dari komedi kita. Kompor gas. Kalau aku sih udah, kalau dia tadi Pak De Indro bilang udah dijawab semua sama Pak De Butet, sekarang aku mau bilang udah dijawab semua sebenarnya sama Pak De Butet dan juga Pak De Indro, cuman mau sedikit menambahkan di sini kalau tadi kelihatan banget Pak De Wisben, Pak De sekarang ya, kelihatan matang gitu ya, rambut belah pinggir, keren. Itu lebih sudah kembali lagi gitu, sudah menemukan lagi stand up komediannya, kelihatan banget tadi sudah keluar kan, udah dipakai lagi tuh act out-nya yang salah satu teknik dari stand up komedian tuh akhirnya, dan aku sekarang lebih yakin lagi kalau Pak De Wisben bisa masuk 3 besar nantinya. Kalau untuk Rian, satu dunia juga tahu. Rian ngomong mah udah bagaikan pelangi Pak De, warna-warni yang selalu mengisi hari-hariku. Tapi aku pengen memberikan masukan kepada Rian, kenapa di antara berempat, dari Akbar, Pak Wisben, Ernest, cuman Rian yang gak pernah masuk zona tidak aman. Jangan pernah merasa puas, biar kamu tahu kekurangan di mana sehingga dalam besoknya lagi kamu bisa menampilkan yang terbaik. Siap Pak, terima kasih banyak. Semangat Rian. Tepuk tangan lagi untuk Rian dan Pak Wisben. Mau kemana weh? Ini dulu. Ngobrol dulu dong. Kenyataannya adalah ini adalah peserta termuda, ini adalah peserta tertua. Tapi ini penampilannya dimudah-mudahin, ini dibikin kelihatan tua dengan jas ya. Bedanya yang ini minus beneran, ini bohongan. Buat gaya. Gimana Dit? Wah seru penampilannya ya. Gue sebagai orang pendek bangga gue. Oke, gue sebagai orang tua sebentar. Iya. Lo sebagai orang tua bangga juga ya, sama gue Pak bangga Wisben. juga. Tapi gak apa-apa lah, artinya mereka sudah memberikan yang terbaik dan memang bagus banget. Dilihat, kalau misalkan ini penonton pada ngeliatnya ke sini sih, kalau ngeliatnya ke juri, jurinya pada wah garu-garu kepala karena mereka pusing. Tepuk tangan untuk 4 besar hari ini, silakan.